Dan masih dengan tema yang dari CLCC, dari bulanan ini ya, tentang going deeper with God. Nah ini perlu, dan hari ini tema yang dikasih ke aku adalah tentang doa. Katakan doa. Doa. Apa yang ada di dalam benak teman-teman dan saudara semua kalau kita berbicara tentang doa? Membosankan, Merem. dan lain sebagainya, ngantuk, dan lain sebagainya, right? So, sebelum saya mulai dengan doa ini, mendingan kita praktek dulu yuk, 2 menit aja. Saya mengajak saudara-saudara semua kita sama-sama berdoa, apapun yang saudara mau doakan, doakan. 2 menit aja, oke? Dalam hati doanya. Are you guys ready? Ya kita doa ya, mari kita berdoa. Bapak hari ini berbicara kepada setiap kami Tuhan. Apa yang menjadi isi hatimu, pesanmu untuk setiap jemaat yang Engkau kasihi di tempat ini. Dan waktu kami mendengar firman Tuhan, bukan hanya firman itu jadi informasi, tapi jadi transformasi dalam hidup kami. Ada perubahan hidup terjadi, biar kami terus menikmati Injil Tuhan. Dan hari ini, Urapi Marsha, aku gak bisa apa-apa tanpa Engkau. Pakai aku Tuhan, untuk menyampaikan tentang doa. Biar kami bisa lebih dalam lagi mengenal Engkau dan mengasihi Engkau. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Sekian khotbah saya, Tuhan Yesus memberkati. Alright. Saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan, saudara. Pertanyaannya adalah ini, masihkah doa menjadi gaya hidup kita sebagai pengikut Kristus? Seorang hamba Tuhan D.A. Carson pernah bilang, kalau kamu mau mempermalukan orang Kristen pengikut Kristus, coba tanyain jam doa pribadi mereka. Kenapa seperti itu? Karena kenyataannya banyak orang Kristen kesulitan dalam berdoa. Kesulitan. Kenapa tadi saya ajak saudara untuk berdoa 2 menit? Supaya kita ngecek, saya nggak ya itu orangnya? Saya alami kesulitan nggak ya dalam berdoa ya? Mungkin ada beberapa kita yang baru 1 menit berdoa langsung udah bingung, kata-katanya habis, gak tahu mau doa apa lagi. Atau juga ada juga yang gak berdoa tapi pura-pura merem supaya dilihat berdoa. Gak apa-apa juga, Tuhan tetap mengasihi. Halo, shalom. Ada yang pikirannya kemana-mana. Dan itu adalah bukti bahwa seringkali orang Kristen sulit berdoa. Padahal harusnya doa menjadi our lifestyle. Gaya hidup kita loh. Terkoneksi, terhubung dengan Tuhan, berbicara sama Tuhan. Nah, kenapa sulit sekali berdoa, saudara? Ya mungkin jawabannya macam-macam ya, saudara ya. Ada yang mungkin terlalu sibuk dan akhirnya setelah kerja, pulang ke rumah, kecapean, energi udah gak ada lagi. Atau ada juga orang yang merasa bahwa untuk apa saya berdoa? Kan Tuhan sudah tahu kedalaman isiku yang paling dalam, asik. Kedalaman hati isiku kedalaman hati yang paling dalam ya, itulah saudara.
Kenapa saya berdoa? Tuhan udah tahu kok kerinduan aku. Ngapain berdoa? Atau sekarang kan kita gereja lagi belajar tentang Injil. Jadi ya Tuhan kan mengasihi, Tuhan mengampuni. Udahlah. Kita tahu bahwa Yesus mengasihi kita. Tetapi justru kan waktu kita mengenal Injil, waktu kita mengerti tentang Injil, bukannya itu malah menjadi sesuatu yang membuat kita nggak berhenti berdoa, saudara. Kenapa? Karena kita ngerasa lemah. Karena kita tahu kekurangan kita. Dan kita perlu Tuhan. Kita butuh Dia. Setuju ya saudara ya? Waktu kita nggak berdoa artinya kita lagi, bahasa aslinya sotoy saudara. Saudara tahu sotoy? Soteu saudara. Nggak butuh lah Tuhan, saya bisa kok sendiri. Yang pun kita aja kena flu langsung meriang saudara, ngeringkuk. Berdoa tuh kita mengandalkan Dia di dalam setiap aspek kehidupan kita. Setuju ya saudara ya? Dan memang mungkin juga beberapa kita mengalami pengalaman-pengalaman doa yang berbeda. Ada yang, saudara pernah ada yang minta doain sama saudara? Pastor tolong doain dong. Supaya anak saya lulus nih minggu depan. Hasilnya, tolong doakan pastor. Oke kita doain ya. Lalu kita doain dalam nama Tuhan Yesus. Wah. Dan puji Tuhan minggu depannya lulus dia pas hasilnya saudara. Lulus ke universitas yang dia pengen. Tapi ada kalanya waktu itu saya pernah ada satu orang datang ke saya minta doain. Pastor tolong doakan gereja kami mau membangun lagi. Jadi semoga kami bisa membeli gedung sebelah di Purbalingga saudara. Oh siap, saya doain ya. Siap pastor. Beberapa bulan kemudian dia datang ke rumah. Pastor thank you ya. Doanya, supportnya, akhirnya gereja kami bisa beli tempat baru. Dalam hati saya, oh iya, saya bilang, oh iya tentu, iya. Haleluya, amin Tuhan baik. Tapi dalam hati saya, aduh saya lupa lagi doain lagi. Saya gak doa lagi, tapi Tuhan tetap jawab. Atau saudara pernah berdoa untuk hal A, tapi Tuhan jawabnya yang B. Atau sepertinya Tuhan gak jawab. Nah kita perlu belajar tentang ini supaya kita mengerti. Going deeper sama Tuhan tuh kayak gimana sih? Apakah benar mood kita, pengenalan kita itu ditentukan sama doa dijawab atau enggak? Kita melayani sama Tuhan ditentukan sama Tuhan mau gak nurutin apa kata saya? Nah tapi hari ini kita sama-sama belajar tentang doa. Dan saya percaya justru meskipun nanti jawabannya gak sesuai dengan doa kita jawabannya gak sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi itu justru membuat kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Amen. Yang mau katakan amin. Oke langsung aja let's go. Lukas 11 ayat 5 sampai 7. Oke. Saya akan bacakan buat saudara firman Tuhan bilang seperti ini. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Ayat 7, masakan ia di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup. Aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Nah saya akan cerita sedikit tentang teks ini. Teks ini tuh ada... Dia itu setelah Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Nah nanti di rumah saudara nonton YouTube CLCC pagi-pagi itu Pastor Andi bagiin tentang doa Bapa kami yang bagus banget. Nah ini tuh lanjutannya setelah Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya. Kalau berdoa, doanya seperti ini. Bapa kami yang ada di surga. Aduh menarik banget saudara. Doanya dimulai dengan apa? Bapa kami. Nah kalau kita renungkan ini tuh keren banget saudara. Coba saudara turun ke mall terus ada om-om lewat, pah, coba gitu. Kalau gak digaplok saudara. Tapi ini kita, Tuhan, Raja segala raja yang menciptakan saudara, memberikan nafas buat saudara, menciptakan kota Bandung, menciptakan dunia dan segala isinya. Tiga Tuhan yang dahsyat, perkasa, luar biasa. Kita bisa panggil dia Bapa. Ini ada sebuah hubungan yang dekat saudara, haleluya. Engkau bisa memanggil dia Bapa. Dan Tuhan Yesus ingetin kalau berdoa, bilangnya Bapa kami yang ada di surga. Haleluya. Keren ya Tuhan kita ya. Lalu lanjutannya apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Artinya apa? Kalau kita berdoa,
Kita berdoanya supaya kerajaan Tuhan yang datang untuk kami, untuk hidup kami. Kehendak Tuhan yang jadi untuk hidup kami. Yang mau katakan amin? Bukan kerajaan kita, bukan kehendak kita, bukan ego kita. Tapi biasanya orang kalau berdoa pengennya jawabannya sesuai sama apa yang dia pengen. Betul atau betul? Kita tuh kalau zaman, tahu gak ya lagu ini ya? Kita tuh kayak lagu Krisdayanti saudara. Jika Tuhan mau begini, robahlah semua ini. Seperti yang ku mau. Lu siapa? Halo? Tapi kalau waktu kita berdoa, kita tuh bilang Tuhan jadi kehendak-Mu. Haleluya. Yes. Di bumi seperti di surga. Itu menarik ya. Jadi kita bisa mengenal Dia supaya apa sih kehendak Tuhan. Nah, lalu gimana dong akhirnya kita berdoa? Tuhan Yesus ajarin lanjut ke sini saudara. Gimana kita berdoa? Nah, dia ajarin seperti ini. Dia kasih tahu ini lucu banget saudara. Jadi ada satu orang yang temannya mau datang ke rumah. Nah zaman dulu tuh hospitality sangat penting. Banget, nget. Jadi kalau orang datang ke rumah harus dijamu, harus dikasih makan. Nah waktu itu gak ada makanan di tempatnya dia, jadi dia panik. Pas dia panik, dia pergi ke rumah tetangganya, ke rumah temennya. Dan dia ketok-ketok saudara, tengah malam. Saudara gimana kalau rumahnya diketok-ketok tengah malam? Kos-kosan saudara diketok-ketok tengah malam. Bro, bangun bro, tolong dong bro. Pas saudara bangun dia cuma bilang bagi super mie ada gak? Karena ini ganggu banget. Orang ini datang karena aduh teman saya mau datang. Aduh pergi ke rumah tetangganya dia ketok. Bro, halo, tolong dong. Makanya tetangganya keganggu banget. Tetangganya bilang aduh ganggu aja sih. Rumah ini udah dikunci, anak-anak udah tidur. Saya gak akan kasih apa yang kamu minta lah. Karena terlalu ganggu saudara. Tapi yang menariknya justru di sininya saudara. Ayat 8-nya gitu. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya. Karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. So, jadi bagaimana cara kita berdoa dan meminta sama Tuhan? Yang pertama, jangan malu datang dan meminta sama Tuhan. Yes. Karena ternyata yang Tuhan mau untuk kita berdoa itu seperti orang yang saya sebutnya si gengges ini. Saudara tahu si gengges? Generasi Z bilang sas asik. Suspek ya, saya juga kagak ngerti lah. Pokoknya itulah orang Gen Z lah. Suspek, ya sas. Orang aneh banget, ganggu banget, annoying banget. Tapi Tuhan bilang kamu kalau berdoa kayak gitu. Ini Tuhan Yesus yang ngajarin bukan siapa-siapa saudara. Kamu kalau berdoa kayak gitu ya. Tapi Tuhan Yesus tuh lagi mau kasih perbandingan yang sangat jelas loh saudara di sini. Yang sangat kontras. Kenapa kita harus berdoa seperti itu? Kayaknya ganggu banget. Tapi justru disinilah kita bisa melihat perbedaan yang sangat jelas. Kalau orang itu adalah orang yang gak mau diganggu, tapi beda sama Tuhan yang kita sembah. Dia Tuhan, Bapa kita yang sangat mau diganggu sama saudara. Dia seneng banget diganggu sama saudara. Dan pengen banget diganggu sama saudara dan saya. Jadi bilang kiri kanan, kalau berdoa udah ganggu Tuhan aja. Haleluya, beneran ini. Ini Tuhan yang ngajar loh. Emang konotasinya negatif sih ganggu. Tapi saya sebagai suami dari Sinta Rosari. Yang tadi WL saudara. Saya sih pengen banget diganggu sama dia. Oh, waduh, gawat nih. Saya pernah lagi pelayanan, saya kasih contoh saudara. Saya lagi pelayanan. Saya telepon, dulu istri saya masih buka salon bulu mata, kuku-kuku. Jadi saya sengaja tumbuhin jenggot supaya buat bulu mata saudara. Original saudara, oh sorry banget ya. Ya meskipun ujungnya ada keriting sedikit gak apa-apa lah. Nah saya lagi pelayanan di luar kota, kotanya bagus. Saya telepon istri saya, gimana di salon? Ada berapa yang datang? Aduh gak tahu yang di salon.
aku lagi banyak pikiran, banyak beban nih. Tapi nanti ajalah tunggu kamu pulang lah. Aku gak mau kasih beban ini sama kamu, aku gak mau ganggu kamu. Saudara tahu apa yang gak mungkin keluar dari mulut saya, bibir saya? Respon apa yang gak mungkin keluar? Dan saya udah ikut True Love, True Marriage, saya udah ikut semuanya saudara. Respon apa yang gak mungkin keluar? Saya gak mungkin bilang begini, oh gak mau bebanin saya, tumben ngerti. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu ya, God bless, saya tutup. Percayalah saya harus ikut kelas tambahan, True Chaos saudara. Iya, gak mungkin. Saya tuh pasti akan seneng diganggu loh saudara. Kenapa yang? Cerita aja sama aku. Kenapa yang terjadi sih? Ada apa sih sebenarnya? Itu yang Tuhan mau dari kita saudara. Ganggu dia dengan doa-doamu. Shalom. Colek kiri kanan sekali lagi. Jangan malu untuk meminta. Dan berdoa datang sama Tuhan. Karena Bapak kami juga bilang begitu. Berilah kami pada hari ini. Minta kan. Gak apa-apa juga. It's okay. Haleluya. Yang kedua saudara, gimana dong supaya Tuhan Yesus ajarin, gimana supaya kita berdoa. Going deeper with God, dengan doa. Gimana cara kita berdoa? Tekun, sama-sama bilang tekun. Kita buka ya saudara ya, Lukas 11, ayat 9 sampai 10. Kita baca sama-sama deh, ayat 9 dulu ya. 1, 2, 3. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Waduh, keren. Nah, terjemahan aslinya tuh begini saudara. Ini bukan sesuatu yang dilakukan cuma sekali. Tapi ini yang dilakukan berulang-ulang kali. Jadi kalau saya mau terjemahkan jadi seperti ini saudara. Teruslah meminta, teruslah mencari, dan terus mengetok. Cari Tuhan. Pertanyaannya masih gak kita tekun untuk mencari Tuhan? Halo? Masih gak kita tekun untuk meminta tuntunannya Tuhan? Masih gak kita tekun mencari suara Tuhan? Mencari dia, mengenal dia. Dan ngomong-ngomong suara Tuhan yang terjadi saat ini, karena sebagian dari orang-orang Kristen, enggak di sini ya, di City Light Community Church mah enggak saudara, di City Dark Community Church ya, di City Light mah enggak. Yang terjadi adalah, karena mereka kesulitan berdoa, tapi tetap butuh tuntunan, butuh suara Tuhan, butuh jawaban Tuhan. Mereka jadi kebingungan sendiri saudara. Dan akhirnya yang mereka cari malah pendeta. Cari pendeta, tolong doakan. Ditelepon, doakan tolong anak saya sakit. Gak apa-apa juga sih saudara. Tapi kenapa gak kita cari Tuhan sendiri gitu loh. Minta sama Tuhan sendiri, kenapa harus pakai calo gitu saudara ya. Iya loh. Kan dia dekat, dia kan Bapak kita ya. Dia Bapak kita. Kita bisa ketemu sama dia, berdoa. Dan pertanyaannya bisa gak sih Tuhan bicara langsung sama kita? Bisa gak saudara? Bisa, sangat bisa. Gimana caranya? Ya cari dia, minta tuntunannya. Ya gimana caranya? Ya berdoa dong. Baca firman dong, baca Alkitab dong. Tekun gitu loh, baca firman Tuhan. Pertanyaannya sekali lagi, kita baca gak firman Tuhan? Udah gak berdoa, ini emang jemaat City Dark Community nih. Udah gak berdoa, gak baca firman. Kebingungan sendiri saudara. Panik sendiri, padahal semua jawaban doa sudah ada dalam firman Tuhan. Kita khawatir, firman Tuhan jelas banyak ngomong tentang jangan takut, jangan takut, jangan takut. Kita lagi merasa ditolak, kita melihat firman Tuhan, bagaimana Tuhan menerima kita. Kita dijadikan berharga, kita yang tidak berharga dijadikan berharga. Makanya pertanyaannya, masih gak kita terus mencari Tuhan? Berdoa sama dia, minta sama dia. Kalau pertanyaan saya balik, saudara masih tekun buka sosial media gak? Tekun tuh kayak gimana sih? Masih tekun gak buka TikTok?
Masih gak? Tekun kira-kira begitulah. Buka firman, baca, renungkan, mengenal dia lebih lagi. Yang mau katakan? Amen. Itu sebabnya kita perlu terus mencari Tuhan, saudara. Belajar tentang dia. Supaya kita bisa mengenal dia lebih dalam lagi, saudara. Kita gak gampang bimbang. Masalahnya kita gak tekun aja sih. Cuma itu aja kuncinya. Tekun. Terus meminta, terus mencari, terus mengetok. Jangan pernah berhenti, saudara. Terus berdoa, jangan putus pengharapan. Terus berharap sama Tuhan, jangan putus asa. Tetap berdoa. Karena ayat 10 bilang, setiap orang yang meminta menerima, orang yang mencari mendapat, orang yang mengetok pintu akan dibukakan. Yang percaya katakan. Baru kenceng nih sekarang nih. Wah, kalau gitu pastor, saya tahu apa yang ada dalam pikiran saudara. Kalau begitu nih, kuncinya cuma kita persisten ya pastor ya. Kekeh bahasa Ibraninya teh. Kekeh berdoa, minta, terus-terusan minta. Pasti Tuhan akan kasih apa yang kita mau. Ini salah kaprah, saudara. Dan ini yang suka disalah artikan. Pertanyaannya ya kita menerima apa dulu, mendapat apa dulu. Karena pada kenyataannya, ini honestly, jujurly, deeply ya saudara ya. Kita gak selalu dapat apa yang kita mau. Gak selalu dapat apa yang kita doakan. Saya udah berdoa, orang tua saya tetap cerai kok, pastor. Saya udah berdoa, saya tetap gak punya anak kok. Udah bertahun-tahun kami berdoa. Saya berdoa, tapi kok kesembuhan gak datang. Katanya tekun, katanya ketok terus. Katanya minta terus. Lah ini. Sehingga kalau ini terjadi saudara, terkadang waktu kita gak mengenal Tuhan secara lebih dalam lagi. Kita tuh bisa salah sangka sama Tuhan. Bilang Tuhan jahat lah, Tuhan gak adil lah. Nah, tapi untuk membantu menjawab pertanyaan ini saudara, saya akan masuk poin yang ketiga saudara. Saya berdoa ini bisa membantu kita going deeper dalam hal berdoa kepada Tuhan. Supaya kita tuh gak transaksional gitu loh saudara. Waktu kita berdoa gitu. Haleluya. So ketika kita datang sama Tuhan, kalau bahasa aslinya gak tahu malu dengan gak tahu malu atau dengan malu-maluin. Yang kedua kita tekun datang sama Tuhan berdoa. Yang ketiga udah percaya aja bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Katakan amin. Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu, ganti ikan. Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan apa saudara? Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, coba lihat ini saudara. Bagaimana Tuhan Yesus mendefinisikan kita. Kita. Bukan kita, lu kali, enggak kita. Termasuk saya. Dia definisikan kita, itu saudara, ayat 13. Jika kamu yang jahat. Dia definisikan kita, kamu yang jahat. Kenapa jahat? Ya jelas, kasih kita transaksional kok. Kalau lo baik sama gue baik sama lo. Tapi jangan jahat aja sama gue. Gue bisa lebih jahat, lo gak tahu siapa gue. Lo gak tahu, gitu lagi. Lo gak tahu siapa gue. Dulu lo nolong gue soalnya, jadi gue tolong lo. Dulu dia cuekin gue, males gue nolong dia sekarang. Jahat banget manusia teh. Iya. Kalau saya bilang jahat bet lah. Transaksional kasihnya, bersyarat, masih suka mikir untung rugi. Apa untungnya kalau gue pelayanan di tempat ini? Apa yang gereja ini bisa kasih gue? Sedap. Sampai emosi saudara. Tapi dengar baik ya saudara. Kita yang jahat aja tahu memperlakukan orang-orang yang kita kasihi loh. Orang tua, adik, kakak, saudara. Padahal kita jahat. Saya sama istri, kami mengecewakan. Tapi kami tahu memperlakukan anabul kami. Yako, di mana dokternya, makanannya apa, supaya nggak sakit gimana, kalau kedinginan gimana. Bahkan kalau cukur rambutnya sampai botak, aduh kasihan kedinginan. Kami tahu memperlakukan dia dengan baik. Kita yang jahat. Yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan transaksional.
Nah di sini dibilang apalagi Bapamu yang di sorga. Dia yang layak dibilang baik saudara. Haleluya. Dia nggak mungkin meninggalkan saudara. Nggak mungkin dikasih kalajengking. Nggak mungkin dikasih ular saudara. Kadang itu yang kita minta. Sesuatu yang baik buat kita tapi belum tentu baik loh saudara. Dia tahu yang terbaik buat saudara dan saya. That's why terkadang waktu kita berdoa, jawabannya kadang gak sesuai dengan ekspektasi kita. Shalom. Tapi apakah karena gak sesuai ekspektasi kita bilang Tuhan jahat? What the maksud nih? Aku kan udah pelayanan, transaksional lagi. Aku udah ke gereja tiap minggu. Berat bebanku loh Tuhan untuk ke gereja. Padahal kita yang butuh Tuhan. Setuju ya? Yes. Apalagi dia yang jelas cintanya gak bersyarat, tidak transaksional, tidak terbatas. Yang mengasihi saudara dan saya. Dia pasti kasih yang terbaik. Meskipun jawabannya kadang gak sesuai apa yang kita mau. Inilah going deeper dalam doa saudara. Apapun yang terjadi kita bisa tetap bilang Engkau baik Tuhan Yesus. Haleluya. Saya boleh undang kakak. Pemain keyboard saja ya. Terima kasih, saya mau selesai nih. Saudara senang ya? Ada kata-kata terakhir ya? Nah untuk menjawab ini saudara, ada quotes yang bagus banget. Saya diberkati sama quotes ini. Kenapa ini saya bilang bagus banget? Karena yang buat saya sendiri saudara, terima kasih. Ampun deh. Kita berdoa untuk mencari Tuhan dan kehendaknya. Bukan untuk memanfaatkan Tuhan atau mencari keuntungan dari Tuhan demi kepentingan kita pribadi. Marsha Manopo, suaminya Sinta Rosari yang WL tadi. Ada amin saudara? Jadi gini loh saudara, waktu kita berdoa kita udah gak maksain lagi supaya apa yang kita mau tuh harus terjadi. Gak mau tahu Tuhan, pokoknya harus jadi. Kalau gak terjadi, gua ngambek gua marah gua gak mau pelayanan Tapi gini loh, waktu kita berdoa kita tuh lagi nanya sama Tuhan, Tuhan apa sih yang Tuhan mau sama saya? Tuhan lagi mau ajar apa sih sama saya sehingga saya ngalamin beginian? Dari sejuta orang kenapa harus saya? Tuhan lagi mau ajar apa sih? Nah justru disitulah kita berdoa dan waktu kita mengerti apa yang Tuhan mau, kita mulai mengenal Dia lebih dalam lagi saudara. Haleluya. Waktu kita berdoa meminta sama Tuhan, percaya apapun jawabannya justru di situ kita bisa mengenal Dia. Mengenal Dia bukan karena apa yang Dia bisa lakukan, tapi mengenal Dia sungguh-sungguh karena pribadinya yang indah, karena cintanya, karena kebaikannya. Pertanyaannya, Pastor, apa buktinya? Apa buktinya kalau Bapak itu baik? Kalau Tuhan itu baik. Ini buktinya saudara. Kita udah tahu ini ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini sesuatu yang indah saudara. Demi penebusan dosa saudara dan saya. Dia memberikan anaknya untuk mati di kayu salib. Menggantikan kita yang berdosa ini. Sehingga apa saudara? Kita bisa melihat ketika Tuhan Yesus bilang Elohi Elohi lama sabachthani. Allahku kenapa engkau meninggalkan aku? Karena itu yang harus dilakukan untuk menebus saudara dan saya. Kenapa kita mendapatkan ikan dan telur? Karena ternyata Tuhan rela memberikan anaknya, dikorbankan. Dan Tuhan Yesus yang menerima kalajengking dan ular. Supaya saudara menerima telur dan ikan. Apa enggak cukup pembuktian kasih Tuhan dalam hidup saudara dan saya? Apa kurang? Cuman gara-gara enggak dipromosiin dalam kerjaan. Gak dapat pacar, kesembuhan gak datang,
Apakah kurang menunjukkan kebaikan Tuhan dengan sekadar doa kita nggak dijawab, saudara? Saya tutup dengan ini, saudara. Pastor ngomong mah bisa aja, tapi kalau kenyataannya, makanya saya mau cerita. Justru lewat ini, going deeper, saya bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saya itu hampir jadi ateis, saudara, benar, nggak percaya sama Tuhan. Kenapa? Ini adalah my mom and my little sister. Jadi singkat cerita, mama saya itu divonis dokter kena kanker paru-paru. Sebagai orang Kristen, hamba Tuhan, pendeta dan gembala, saya pasti berdoa. Sekolah sudah, ikut kelas sudah, klaim ayat-ayat firman, berdoa. Untuk apa? Kesembuhan mama saya. Tapi apa yang terjadi, mama saya gak sembuh. Dia dipanggil Tuhan. Awalnya saya, kenapa ya? Mulai meragukan Tuhan. Kan saya udah berdoa Tuhan. Udah melayani anak-anak muda. Kok minta mama sembuh aja gak dikasih? Tapi akhirnya proses dan pada akhirnya saya menerima, oh iya rumah mama udah jadi. Tapi yang saya gak terima adik saya. Umur 25 tahun. November 2022, kalau mama itu 2021, setahun kemudian dokter memvonis adik saya kanker ovarium. Dan dokter bilang ini pengobatannya bukan untuk sembuh Pak, tapi hanya untuk memperpanjang hidup. Disitulah saya marah banget sama Tuhan. Mana? Katanya kalau setia begini, A, B, C, D, E, F, G. Saya tunjukkan apa yang saya sudah kerjakan bagi pelayanan Tuhan. Ini siapa lo siapa? Tapi gak sembuh adik saya Tapi ini yang menarik, ketika saya tanya adik saya, "Dek, kamu gimana?" Dia bilang gini, "It's okay Kak, Tuhan Yesus baik." Akhirnya saya temenin dia di rumah sakit. Dia nangis di rumah sakit sambil tiduran. Perutnya udah mulai membesar, saudara, kayak hamil 4 bulan, 5 bulan gitu. Dia nangis. "Kenapa Dek, sakit ya Dek?" Aku panggil dokter ya. Dia cuma bilang gini, "Gak usah Kak, it's okay. Gak apa-apa. Tuhan Yesus baik banget ya Kak ya." Di situ saya mulai bertobat, saudara. Saya ini pendeta, kok saya gak bisa lihat apa yang adik saya lihat ya. Dia waktu ada kanker di ovariumnya menggerogoti dia tetap bisa bilang, "Tuhan Yesus engkau baik." Tapi kok saya malah bilang, "Tuhan mana?" Gimana sih doa? Saya udah berdoa nih. Kok saya gak bisa lihat ya? Akhirnya saya bertobat di situ. Singkat cerita, adik saya mau kemo. Dan kemonya cuma 6 kali, saudara. "Siap ya Dek ya, kemo ya?" "Siap Kak, aku masih muda, jadi bisa kemo. Masih kuat lah." "Tenang Dek, kalau kamu botak, kakak juga botak." Wah. Oke Kak. Diperiksa. Lalu dokternya keluar, "Pak maaf, adiknya gak bisa di kemo." "Loh kenapa?" "Karena dia kena COVID." Disitulah benteng pertahanan saya runtuh, saudara. Saya kecewa banget, pahit banget. Langsung salahin Tuhan, marah-marah sama Tuhan. Saya ajak dia pulang ke rumah untuk cari rumah sakit. Dan waktu dia di rumah, saya tanya, "Kamu gimana Dek? Kecewa ya? Marah ya?" Tapi sekali lagi dia bilang, entah kekuatan dari mana, saya percaya itu dari Tuhan sih, saudara. Waktu dia berdoa, sesuatu menguatkan dia, "It's okay Kak." Untung dikasih tahu ya, Tuhan Yesus baik banget. Tapi waktu itu saya gak bertobat. Saya bilang, bodoh amat lah. Serah deh, kamu dijaga sama kakak ya, aku ada pelayanan. Lagi kecewi bahkan saudara, di atasnya kecewa. Pelayanan. Nah itulah 2 kali itu saya pelayanan, itulah pelayanan terberat. Waktu saya bilang, "Tuhan itu baik," dalam hati, aduh mana enggak Saudara pernah ngalamin itu enggak? Waktu kita bilang, udah percaya aja sama Tuhan Yesus. Tapi kita tuh lagi gak percaya, orang keadaan membuat kita gak percaya kok. Sudah pernah ngalamin itu? Lalu pulang saya bilang istri saya, "Yang tolong ini, doakan saya. Saya udah gak percaya nih sama mujizat. Saya gak tahu siapa yang saya layanin. Tolong khotbahin saya tentang Injil, tentang Kristus." Dia berdoa buat saya, khotbahin saya. Setelah tutup telepon, disitulah waktunya one on one sama Tuhan.
Saya berdoa, tapi berdoanya saya terus marah-marah sama Tuhan. Maunya apa sih Tuhan? Masih kurang aku melayani Tuhan, meninggalkan semua pekerjaanku. Mana Tuhan? Marah-marah saudara. Terus saja. Nangis dan lain sebagainya. Di mobil tuh. Ketika yang lain gak ada. Istri saya di rumah, mentor saya di rumah. Jadi itu waktu saya dengan Tuhan, disitulah doa. Dipanjatkan saudara. Cuman just you and me God. Hanya engkau sama saya. Saya protes sama Tuhan. Tapi karena saya capek gak dijawab-jawab saudara. Karena saya pengennya kan habis mana Tuhan. Lalu dijawab, Marsha, Syah. Tenang saja. Itu lebih gampang saudara. Ini gak ada jawaban. Tapi waktu saya capek gitu ya. Udahlah terserah Tuhan lah. Ini dia. Terserah Tuhan lah dengan kekecewaan. Inilah anugerah Tuhan. Tuhan ngomong di hati saya. It's okay Marsha. I'm in control. Gak apa-apa Syah. Aku pegang kendali Syah. Gak terima saya saudara. Gak bisa Tuhan. Saya gak mau kehilangan adik saya. Masih muda dia. Saya gak mau dia mati. Saya gak rela Tuhan dia mati. Lalu Tuhan bilang gini di hati saya. Bukankah aku harus melihat anakku mati di kayu salib? Saudara saya ngeliat adik saya kena kanker aja. Aduh sedihnya bukan main. Saudara bisa bayangin ketika Tuhan Yesus bilang Elohi, Elohi, lama sabahtani. Ketika dia harus menerima ular dan kalajengking itu demi saudara dan saya. Dan Bapa harus melihat itu. Can you imagine that? Tuhan Yesus mati buat kamu dan adikmu. Your sister safe with me. Aduh, amin. Di situ saya mulai melepaskan kontrol saya. Saya ini, aduh, sok-sok mau jadi Tuhan waktu itu. Tapi berhala muncul, pengen mengontrol situasi. Tapi ketika saya bilang, iya Tuhan. Kesia punya Tuhan. Mau sembuh, gak sembuh. Saya serahin semua sama Tuhan. Karena Tuhan lebih sayang sama Kesia daripada saya. Tuhan kepunyaan Kesia. Kalaupun gak sembuh, thank you. Sudah izinin saya ada bersama dengan dia 25 tahun. Saya nangis di situ, saya bertobat saudara. Subuhnya adik saya video call, Kak tolong panggil ambulans. Oke, saya cari ambulans, oh dapat. Pas saya mau telepon, kakak saya udah telepon duluan. Marsha, gak usah. Kenapa Kak? Kesia udah meninggal. Subuh jam 5 pagi. Yang keluar dari mulut saya, puji Tuhan. Saya berdoa. Tapi terkadang gak sesuai kenyataan. Tapi apakah artinya Tuhan jahat saudara? Justru Tuhan menyatakan kebaikannya di kayu salib. Saya tahu adik saya setelah meninggal dia kemana saudara. Ya. Itu kebaikan yang gak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Gimana ceritanya Kak? Nah ini menarik. Dia bilang ke kakak saya, Kak, sorry ya, aku capek. Aku gak kuat. Aku nyerah ya. Kakak saya udah tahu tuh. Ada kakak saya ajak dia duduk, yuk kita duduk yuk. Kita berdoa. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Lalu mereka nyanyi lagu ini saudara. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Setelah itu adik saya bilang, Tuhan, thank you. Tolong aku Tuhan. Aku capek.
aku nyerah. Dan dia menghembuskan nafas terakhirnya. Saya tenang saudara. Karena saya tahu adik saya bersama dengan siapa. Dengan Tuhan, dengan Kristus. Dan karena kematiannya itu saudara, Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya buat saudara dan saya. Ketika saudara butuh kekuatan, sang kekuatan itu ada bersama saudara. Ketika saudara butuh pertolongan, sumber pertolongan ada bersama dengan saudara. Ketika saudara butuh penghiburan, kekuatan, sang penghibur itu ada di dalam setiap momen hidup saudara. Baik atau lagi gak baik, ada Tuhan bersama dengan engkau saudara. Dan karena Roh Kudus kita dapat berkata, ya Aba, ya Bapa. Kita dapat akses langsung untuk ketemu sama Tuhan, berdoa, memiliki hubungan pribadi dengan Dia, mengenal Dia lebih dalam lagi secara pribadi, menikmati kasih Tuhan dalam hidup kita, dan mendapatkan keselamatan kekal bersama dengan Dia. Sampai selama-lamanya. Percaya bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Mari kita berdiri saudara. Saya gak tahu apa yang saudara alami. Biar lagu ini jadi doa. Dan kalau saudara mau kekuatan, mau pengharapan, minta sama Tuhan. Jangan malu untuk minta sama Tuhan. Tekun dan percaya bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Mari kita berdoa saudara. Bapa, terima kasih Tuhan. Ampuni kami sempat marah sama Tuhan. Kecewa sama Tuhan karena kayaknya Tuhan gak jawab. Tapi kami tahu Tuhan, meskipun kesannya Tuhan tidak jawab, tapi kami saat ini percaya bahwa Tuhan Engkau sedang mengerjakan sesuatu untuk kami. Meskipun jawabannya mungkin enggak Tuhan. Tuhan berikan kami kekuatan untuk kami bisa lewati itu Tuhan. Sebab kami gak bisa kalau gak sama Tuhan. Keadaan membuat kami jadi ragu Tuhan. Tapi Tuhan Yesus kami tahu di tengah-tengah keadaan yang tidak pasti, kami memiliki Tuhan yang pasti. Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kami. Mampukan kami untuk melewati apapun Tuhan yang ada dalam setiap pergumulan kami. Dan biar Tuhan Yesus di dalam doa-doa kami, justru kami semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Apa yang Engkau mau lewat hidup kami, apa yang Engkau mau ajar kami Tuhan. Dan kami mau terus ikut tuntunan sama Tuhan. Karena Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. God bless.